Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap dan berdoa agar semua saudara-saudaraku selalu diberkati dengan kesehatan, rezeki yang luas, dosa yang diampuni, dan umur yang panjang. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita merenungkan rahmat Allah yang luar biasa. Kita sering terpesona oleh kebesarannya, tetapi terkadang lupa bahwa rahmatnya juga tercermin dalam hal-hal yang tampak sepele. Dalam konteks saat ini, rahmat Allah dapat ditemukan dalam tindakan yang mungkin kita anggap biasa. Mari kita renungkan beberapa contoh. Yang pertama, anak-anak jalanan. Mereka yang mengulurkan tangan kepada kita, mencari belas kasih dan bantuan. Kita mungkin berpikir mereka hanya anak jalanan, namun rahmat Allah bersinar melalui mereka. Hati mereka yang tulus, ketabahan mereka dalam menghadapi kesulitan, dan doa mereka yang mungkin lebih tulus dari doa kita sendiri. Yang kedua, pengamen. Mereka yang bernyanyi dengan suara yang tidak sempurna dan nada yang tidak selalu pas. Di balik itu, ada upaya mereka untuk bertahan hidup, untuk mencari nafkah. Mungkin rahmat Allah terletak pada kesederhanaan mereka dan semangat mereka untuk terus berusaha. Yang ketiga, memberi kepada pengemis. Ketika kita memberikan selembar uang kertas kepada pengemis setelah sholat Jumat, itu mungkin terlihat kecil, namun rahmat Allah hadir dalam tindakan kecil ini. Kita memberi dari apa yang kita miliki, dan Allah melihat niat baik kita. Tidak peduli seberapa kecil amal itu, kita tidak boleh meremehkannya. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kita dilarang merasa putus asa tentang rahmat Allah. Bagaimana bisa kita putus asa jika kita tidak sepenuhnya memenuhi rahmat itu? Oleh karena itu, video ini akan membahas lebih lanjut tentang topik ini. Silahkan tonton sampai akhir. Dahulu kala, ada seorang hamba bernama Abid yang hidup sendirian di gunung tertinggi di dunia. Puncaknya begitu tinggi sehingga bahkan malaikat Jibril akan melewatinya saat turun dari surga untuk menjalankan perintah dari Yang Maha Kuasa. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, gunung itu memiliki persediaan makanan, buah-buahan, dan air terjun yang menyegarkan. Dengan demikian, dia selalu menjaga kebersihan dan melakukan wudhu untuk beribadah. Selama 500 tahun, seorang abid yang taat hidup di puncak sebuah gunung yang sangat indah, di mana seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk beribadah, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah terlintas untuk berbuat dosa atau memberontak terhadap Allah. Doanya yang tulus untuk dapat meninggal dalam keadaan sujud pun dikabulkan. Ketika ajalnya tiba,
Abid tersebut wafat dalam usia 500 tahun, meninggalkan dunia ini dalam posisi sujud sebagai simbol ketekunan dan kesucian dalam beribadah. Setelah wafat, Allah berbicara kepada abid tersebut, mengatakan bahwa karena rahmatnya, abid itu akan segera dimasukkan ke dalam surga. Namun, abid itu tampak tidak senang dan merasa bahwa amal ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa adalah alasan utama dia layak masuk surga, bukan karena rahmat Allah. Allah yang maha mengetahui apa yang ada di hati abid tersebut kemudian memerintahkan malaikat untuk menimbang amal ibadahnya selama 500 tahun. Amal tersebut dibandingkan dengan salah satu nikmat Allah saja, yaitu nikmat penglihatan. Hasilnya menunjukkan bahwa nikmat penglihatan saja sudah jauh lebih berharga dari semua amal ibadahnya. Belum lagi jika ditambah dengan nikmat-nikmat lain seperti otak, kaki, tangan, dan lain-lain. Sesuai dengan protes abid, Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka karena amal ibadahnya ternyata tidak sebanding dengan rahmatnya. Pada saat itu, abid menyadari bahwa hanya bergantung kepada amal ibadah saja tidaklah cukup untuk keselamatan. Dia segera memohon ampun kepada Allah dan mengakui kesalahannya serta kesombongannya karena terlalu mengandalkan amal ibadah dan mengabaikan rahmat Allah. Allah yang maha pengampun kemudian mengampuni abid dan bertanya lagi, "Apakah kamu masuk surga itu karena amalmu?" Abid menjawab, "Tidak ya Allah Tuhanku, sungguh semua ini karena rahmat-Mu." Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini sebagai pencipta dan maha kuasa. Dia memiliki hak untuk memberi ganjaran atau hukuman kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun makhluk yang dapat membatasi kehendaknya. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa kehidupan kita sepenuhnya bergantung pada rahmat-Nya dan bukan hanya pada amal ibadah kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah mengapa kita diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal. Irhamna ya Allah, li'anna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Waghfir lana ya Allah, li'anna maghfirataka awsa'u lana min junubina. Yang artinya, ya Allah, kasihanilah kami, karena rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada semua amal kami, dan ampunilah kami karena pengampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Dalam perjalanan rohani kita harus selalu ingat bahwa sebagai manusia kita memiliki banyak keterbatasan. Tidak sepatutnya kita terlalu yakin hanya dengan ibadah yang telah kita lakukan, karena bukanlah perbuatan itu yang menjamin kita akan selamat, melainkan hanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Sungguh sia-sia jika kita hanya mengandalkan jumlah ibadah yang telah kita lakukan dengan harapan itu akan melindungi kita dari siksa neraka. Diceritakan dalam buku Nasahihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Batani, ada sebuah cerita yang menyentuh tentang Imam Al-Ghazali. Dalam mimpi, Imam Al-Ghazali ditanya tentang apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dengan kerendahan hati, beliau menyebutkan semua ibadahnya. Namun, Allah berkata bahwa dia hanya menerima satu amalan kecil, yaitu saat Al-Ghazali membiarkan seekor lalat minum tinta dari ujung penanya. Karena belas kasih Al-Ghazali terhadap makhluk kecil itu, Allah memerintahkan para malaikat untuk membawanya ke surga.
Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih sayang Allah seringkali tersembunyi dalam aspek-aspek kehidupan kita yang tidak terduga. Mungkin saja di antara banyak karya dan tahun-tahun ibadah Al-Ghazali, kasih sayang Allah justru terletak pada saat-saat kecil yang penuh dengan belas kasih. Kasih sayangnya tidak dapat dihitung atau diprediksi, karena itu adalah hak prerogatifnya yang mutlak. Karena itu, marilah kita tidak meremehkan amal ibadah yang sekecil apapun. Tindakan sederhana seperti menghindarkan duri dari jalan bisa jadi adalah amalan yang diberkahi Allah. Di sisi lain, kita juga tidak boleh sombong dengan amalan besar yang telah kita lakukan, karena belum tentu amalan tersebut diberkahi olehnya. Ingatlah cerita Sayyidina Umar yang masuk surga karena belas kasihannya kepada burung pipit yang ia selamatkan dari seorang anak kecil. Cerita ini yang dikenal dengan kitab Usburiyah mengingatkan kita bahwa amalan kecil yang dilakukan dengan hati yang ikhlas bisa memiliki nilai yang sangat besar di mata Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman yang terus maju ini, rahmat Allah bisa tersembunyi dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Mungkin saja berkah atau rahmat tersebut ada pada anak jalanan yang mengulurkan tangan kepada kita, atau pada suara sumbang seorang pengamen yang tidak selalu merdu. Bahkan mungkin rahmat Allah terdapat pada selembar koran bekas yang kita gunakan sebagai alas sholat Jumat. Karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh amal kecil apapun. Pesan ini mengajarkan kita untuk memandang dunia dengan lebih waspada, menjauhi prasangka buruk, dan menghargai pekerjaan orang lain. Pikirkanlah pedagang sayur yang setia berjualan setiap pagi, penjual kue yang berjuang mencari rezeki, atau tukang ojek yang membawa kita ke destinasi. Meskipun kita mungkin tidak mengenal mereka secara pribadi, pekerjaan mereka memiliki nilai dan mungkin saja membawa rahmat Allah yang lebih besar daripada pekerjaan kita sendiri. Seringkali kita terlalu cepat menyalahkan orang lain, padahal merekalah yang mungkin membawa berkah dalam hidup kita. Ingatlah bahwa rahmat Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Kita tidak boleh berhenti mencarinya. Kadang-kadang hikmah di balik sebuah peristiwa yang tidak selalu terlihat dengan jelas, namun kita harus tetap berusaha untuk memahaminya. Video ini mungkin mengingatkan kita untuk tidak meremehkan amal kecil dan untuk tidak merendahkan perbuatan orang lain. Setiap tindakan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas dapat menjadi cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Semoga pesan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.